Baik, di sini saya akan membacakan laporan permasalahan lingkungan di sekitar kampus dari kelompok 1, di mana anggotanya Ririn Hari Yuliandri, Fitria Lutfi, Putri Yuningsi, Ledis Fazila, Almayani, dan Ramadan Aulia Putri. Pertama itu laporan dari Fitriah Lutfi, di mana judulnya Permasalahan Sampah di Selokan. Pertama itu latar belakang, sampah adalah bahan buangan yang tidak lagi digunakan, dibuang atau sejenisnya yang harus dimusnahkan, yang biasanya karena ulah manusia tapi tidak ada aktivitas biologis. Di tempat kerja, orang menghasilkan limbah. Salah satu tempat yang memiliki potensi produksi sampah yang tinggi dalam satu kota adalah kampus perguruan tinggi atau universitas. Dengan pengguna tetap yang berada di universitas yang memiliki aktivitas rutin, bahkan di hari libur, tentu terdapat berbagai jenis sampah setiap harinya. Rumusan masalah, sampah dibiarkan begitu saja. Tujuan, agar kita mengetahui dampak dari sampah yang ada di selokan. Manfaat, kita jadi lebih peka akan kebersihan lingkungan, tidak hanya di halaman, tetapi kebersihan selokan itu juga penting. Pembahasan yang pertama itu cara mengatasi, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum atau tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik, dan yang terakhir hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Dampaknya yang pertama, air di selokan dapat meluap jika hujan sangat lama dan deras. Kedua, merusak pemandangan, dan yang terakhir mencemari lingkungan. Lokasinya di samping ruang E3. Selanjutnya laporan dari Ledis Fazila. Judulnya memelihara area lingkungan sampah yang berserakan. Terbelakang, terdapat beberapa area lingkungan di sekitar kampus, khususnya di lingkungan FKIP. Terlihat masih banyak sampah berserakan, serta dampaknya merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Rumusan masalah, apa yang menjadi penyebab sampah berserakan? Tujuan, untuk mengetahui apa penyebab membuang sampah sembarangan. Manfaat, agar ke depannya lingkungan kampus, khususnya FKIP, lebih bersih. Lokasi, samping ruang E3. Selanjutnya dari Ririn Hari Yuliandari, judulnya memelihara sarana prasarana yang tidak memadai. Latar belakang, beberapa ruangan kelas memiliki infrastruktur atau sarana prasarana yang kurang memadai, di mana plafon di beberapa ruangan kelas hampir lepas sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan para mahasiswa saat belajar. Rumusan masalah, apa yang menjadi penyebab dari rusaknya sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus? Tujuan untuk mengetahui apa penyebab rusaknya sarana dan prasarana yang ada di kampus, khususnya area kelas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Manfaat penelitian untuk mengetahui ruangan mana saja yang mengalami kerusakan sehingga dapat dibuat laporan dan diperbaiki sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan mahasiswa saat belajar. Lokasi penelitian, ruangan kelas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Selanjutnya laporan dari Ramadan Aulia Putri, judul memelihara area lingkungan parkir yang tidak teratur. Latar belakang, beberapa area parkir di sekitar kampus, khususnya lingkungan FKIP, terlihat tidak teratur, sehingga menyulitkan pengguna parkir lainnya untuk keluar masuk parkiran, serta maraknya kejadian pencurian motor di area parkir kampus. Rumusan masalah, apa yang menjadi penyebab dari area parkir yang tidak teratur? Tujuan, untuk mengetahui apa penyebab parkir sembarangan serta kehilangan motor yang terjadi. Manfaat penelitian, agar ke depannya area parkir kampus khususnya lokasi FKIP lebih teratur dan tertata rapi. Lokasi penelitiannya itu di gedung E FKIP. Lanjut dari Halmayani, judulnya Analisis Dampak Jalan Kampus Rusak Terhadap Lingkungan dan Keselamatan. Studi kasus pada kampus Universitas Riau. Latar belakang, kondisi kampus yang rusak di permasalahan yang signifikan di lingkungan kampus. Jalan yang rusak dapat mempengaruhi lingkungan, dapat memperlambat mahasiswa dan pengunjung kampus. Selain itu, kerusakan jalan juga dapat mengganggu kelancaran mobilitas dan aktivitas sehari-hari kampus. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh jalan kampus yang rusak terhadap lingkungan dan keselamatan. Rumusan masalah,
Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan adalah yang pertama, apa saja dampak jalan kampus yang rusak terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana kondisi jalan kampus yang rusak mempengaruhi keselamatan pengguna kampus. Ketiga, apa faktor penyebab utama dari rusaknya jalan kampus. Yang keempat, bagaimana solusi permasalahan jalan kampus yang rusak. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis dampak jalan kampus yang rusak terhadap lingkungan sekitar. Kedua, mengevaluasi pengaruh kondisi jalan kampus yang rusak terhadap keselamatan pengguna kampus. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama rusaknya jalan kampus. Yang keempat, menyusun rekomendasi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan jalan kampus yang rusak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Jadi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, pemahaman yang lebih baik tentang dampak jalan kampus yang rusak terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pemeliharaan jalan kampus yang baik dalam rangka menjaga keselamatan pengguna kampus. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai faktor-faktor penyebab utama rusaknya jalan kampus, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Dan yang terakhir, menghasilkan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan jalan kampus yang rusak, sehingga dapat meningkatkan kualitas infrastruktur kampus dan kenyamanan pengguna. Lokasi penelitiannya itu di Simpang 3 Gedung FISIP. Selanjutnya dari Putri Yuningsi. Judulnya Memelihara Lingkungan Kampus Anti Sampah. Latar belakang, terdapat masih banyak sampah yang berserakan di lingkungan kampus, terutama di FK. Banyaknya sampah tersebut dapat merusak lingkungan dan lingkungan terlihat sangat kotor. Rumusan masalah, apa penyebab banyak sampah di lingkungan FK? Tujuan untuk mengetahui penyebab sampah yang dibuang sembarangan. Manfaat penelitian agar kedepannya lingkungan FK bebas dari sampah. Lokasi penelitian di gedung FK. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.